semua berharap baik-baik saja. Aku di sini dan kamu di sana, kita bertemu lewat dunia maya. Sehari biasa saja, terlalu lama jadi mulai rindu. Tetap di rumah, belajarlah dengan tenang. Semua ini pasti berlalu. Tetap di rumah, kesehatan yang utama. Kami di sini mendoakanmu, selalu ada untukmu. Sabar Ananda, tunas harapan tetap terjaga. Ini pasti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ibu banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah nih anak-anak, pada hari ini Ibu dapat menjumpai kalian dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti melalui TV Mekar Arum ya. Nah, semoga dengan kita bisa bertemu melalui TV Mekar Arum akan menambah semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran ya. Tapi nih, untuk lebih semangatnya ya, sebelum kita mulai ke pembelajaran ya, kita berdoa dulu ya, supaya dalam pembelajaran kita mendapatkan kelancaran, kemudian kemudahan dan dimudahkan dalam pemahaman ya. Kalian mungkin sudah hafal doa sebelum pembelajaran ya. Kita berdoa bersama-sama ya, dipandu oleh Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wangsyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya. Semoga pembelajaran ini diberi kemudahan ya. Nah, kita berdoa sudah nih. Bagaimana kalau kita jargon dulu ya? Kalian kan hafal ya jargonnya Mekar Arum. Kemudian nanti kita jargonnya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ya. Mungkin belum hafal untuk jargonnya Pendidikan Agama Islam, tapi kita nanti sama-sama ya. Coba jargonnya Mekar Arum dulu ya, supaya kalian lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Mekar Arum deket dedeh imet. Yes, ya pasti sudah hafal itu buat kalian. Nah, sekarang bagaimana nih jargonnya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti? Nanti kalau Ibu katakan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, nanti kalian katakan ya,
dunia di tangan, akhirat jadi tujuan. Dunia akhirat pasti kau dapat. Allahu Akbar. Ya, itu untuk jargonnya pendidikan agama Islam. Semoga untuk kedepannya kalian hafal ya. Jargon Mekarum sudah pasti kalian hafal. Nah, sekarang jargonnya pendidikan agama Islam. Ya, bagaimana? Sudah siap pembelajaran untuk hari ini? Sudah semangat ya? Dengan tadi sudah berdoa, kemudian sudah ada jargonnya pendidikan agama Islam, kemudian jargonnya Mekar Arum. Berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ini. Baik, anak-anakku yang Ibu banggakan ya. Pada hari ini ya kita akan mempelajari tentang akhlak mulia, yaitu perilaku istiqomah. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang perilaku jujur, kemudian perilaku amanah. Ya. Jujur yaitu kesesuaian antara hati nurani, perkataan, dan perbuatan. Ya. Kemudian kalau amanah, apa? Coba masih ingat tidak amanah? Iya, jadi menyampaikan apa yang orang lain titipkan kepada kita. Ya, kalau kita sudah jujur, sudah amanah, maka orang lain akan mempercayai kita. Ya. Nah, untuk sekarang kita akan meneruskan materi yang kemarin, yaitu tentang perilaku istiqomah atau menjadi pribadi yang istiqomah. Ya. Nah, dalam pembelajaran ini, ya, Ibu harapkan kalian dapat nih menjelaskan apa itu arti dan makna dari istiqomah sesuai dengan Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 ya. Nih. Kita kemudian yang kedua, nih. Kalian diharapkan dapat mengidentifikasi contoh-contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari ya, sebagai pemahaman atau implementasi dari Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Dan yang ketiga, kalian dapat memaparkan ya, hikmah dari perilaku istiqomah. Ya. Nah, anak-anakku, sebelum ke materi, ya, kita lihat dulu nih. Di sini ada nih, ya, ada gambar-gambar. Ya. Kalian boleh perhatikan ya di PowerPoint yang Ibu perlihatkan. Di sini ada anak yang sedang sholat duduk ya, lagi tasyahud akhir. Ya. Kemudian ada anak yang sedang membaca Al-Quran. Ya. Kemudian kita lihat lagi nih, ada anak yang sedang belajar. Mereka rajin, giat ya, karena ingin mencapai apa yang dicita-citakannya. Gitu. Kemudian kita lihat lagi nih tentang hijab. Ya, di sini hijab adalah kebaikanku, pilihanku, dan hidupku. Nah, yang terakhir di sini ada orang yang sedang melakukan sholat. Nah, semua ini termasuk ke dalam perilaku istiqomah, ya, karena mereka melakukannya dengan betul-betul, ya, dengan terus-menerus, tidak berubah-ubah. Maka ini termasuk contoh dari perilaku istiqomah. Nah, kita lihat dulu nih, apa yang dimaksud dengan istiqomah. Kita lihat dari bahasa dulu ya.
Istiqomah menurut bahasa diartikan yang pertama yaitu lurus, tegak, kemudian yang kedua sikap kukuh dalam pendirian, kemudian konsisten, ya, tidak berubah-ubah, ya. Dan ketiga yaitu teguh, sikap teguh dalam pendiriannya, ya. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan istiqomah yaitu sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela kebenaran, mempertahankan keimanan, ya, dan keislaman kita, ya. Meskipun menghadapi berbagai masalah, tapi kita tidak tergoyahkan, ya, tidak tergoda, ya. Jadi kita tetap dalam keimanan kita, teguh memegang kebenaran, ya. Di sini juga disebutkan, ya, menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, bahwa istiqomah itu diartikan sebagai meniti jalan yang lurus, ya. Yaitu di sini berarti agama yang lurus, ya, dengan tanpa membelok ke kiri dan ke kanan. Maksudnya berarti di sini kita tidak tergoyahkan, ya. Meskipun ada badai, ya, badai di sini berarti tantangan, ya, yang sulit seperti itu, tapi kita tidak tergoyahkan. Kita tetap memegang pendirian kita tetap melaksanakan apa yang benar, ya, sesuai dengan ajaran yang kita pegang. Di sini berarti ajaran Islam, ya. Juga di sini diartikan bahwa istiqomah itu harus meliputi atau ketaatan kita itu harus meliputi ketaatan secara lahir dan batin, ya. Lahirnya kita melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah, ya. Dan batinnya keimanan kita hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik atau kita tidak menjadi musyrik, ya, itu yang dimaksud dengan pengertian istiqomah secara bahasa, kemudian istiqomah secara istilah, ya. Mungkin sampai sini kalian sudah paham, ya. Maka kita lihat nih ke dalil Al-Qur'annya. Nih. Ini dalil Al-Qur'an yaitu tentang perilaku istiqomah. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13, ya. Di sini dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, maka mereka tetap istiqomah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka tidak ada kekhawatiran atau ketakutan terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Nah, maksud ayat ini kita dapat pahami bahwa orang yang istiqomah, orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia istiqomah, tidak tergoyahkan pendiriannya, tetap beriman kepada Allah, maka Allah akan menjauhkan kita dari rasa takut, ya, kemudian dari rasa duka cita atau kesedihan. Ya, karena apa? Karena ketika kita istiqomah di jalan Allah, maka Allah akan memberikan jalan dalam penyelesaian suatu masalah. Ya. Ini untuk Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Ya. Nah, kita lihat lagi di Quran surat Fussilat ayat 30. Ya. Di sini juga dijelaskan, ya, bahwa barang siapa, ya, atau orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian
mereka meneguhkan pendiriannya, berarti di sini sumas taqomu, yaitu beristiqomah ya pada jalan yang benar ya. Kemudian Allah di sini mengutus malaikat ya, untuk apa? Untuk mengatakan kepada orang-orang yang istiqomah bahwa janganlah kalian takut atau janganlah kalian sedih ya, karena Allah akan membalas perbuatan kalian itu dengan menggembirakan kalian, yaitu diberikannya jannah. Jannah di sini adalah surga ya. Jadi jangan takut ya, ketika kalian memegang pendirian kalian dalam kebaikan, di sini berarti dalam kebaikan ya istiqomahnya, bukan dalam kejelekan ya, ingat itu. Ketika kalian istiqomah dalam kebaikan, kemudian dalam keimanan ya, maka Allah akan memberikan kalian di sini adalah surga, yaitu jannah. Jadi jangan takut ya, meskipun kalian mendapat tekanan dari belakang, dari samping ya, ketika kalian memegang pendirian yang baik atau memegang keimanan kalian dengan teguh ya, pasti ada saja yang dinamakan dengan hasutan dari teman kalian atau dari sahabat kalian seperti itu. Tapi kalian tetap teguh dalam pendiriannya, dalam pendirian di sini berarti keimanan, kebaikan ya. Maka Allah akan memberikan kalian jaminannya adalah surga ya, itu. Bagaimana anak-anak, sampai sini dapat dipahami tentang perilaku istiqomah, kemudian dalil yang menerangkan tentang perilaku istiqomah bahwa Allah akan memberikan kalian dijauhkan dari rasa takut, dari rasa kecewa, tetapi Allah menggantinya dengan kebahagiaan dan memberikan kalian yaitu surga ya. Nah, sebelum dilanjutkan mungkin kalian bisa menyaksikan dulu pariwara yang akan ditayangkan berikut ini.
Baik anak-anakku, kita lanjutkan kembali materi tentang perilaku istiqomah. Ya, tadi kita sudah belajar tentang arti dari istiqomah, kemudian dalil Al-Quran tentang perilaku istiqomah. Nah sekarang kita lihat nih contoh-contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari ya, yang di sini berarti yaitu perilaku istiqomah. Apa saja nih yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Yang pertama di sini ya, perilaku istiqomah yang harus kita lakukan adalah selalu menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ya, berarti di sini kita melaksanakan sholat, ya seperti itu, puasa, kemudian berperilaku baik, ya hubungannya dengan manusia berarti kita bersedekah, berinfak seperti itu. Itu dilakukan secara istiqomah. Ya, istiqomah di sini berarti terus menerus. Ya. Kemudian apalagi nih yang harus kita lakukan sebagai contoh dari perilaku istiqomah ya. Yang kedua yaitu selalu mentaati peraturan baik yang ada di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat ya itu. Kalau di rumah mungkin ketika kalian waktunya belajar atau waktunya membantu orang tua ya, di sekolah itu sudah pasti ya ada peraturannya bagaimana kita harus berpakaian rapi, rambut rapi, ya seperti itu. Di masyarakat juga begitu, ya ada peraturannya bagaimana kita saling membantu, ya bergotong royong di dalam kehidupan masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu selalu menjalankan kewajiban itu dengan rasa senang dan nyaman, ya atau dengan tanggung jawab. Ya, jadi tidak terbebani. Ya. Kalau kita tidak terbebani, itu akan merasa tidak nyaman ke kitanya. Ya. Tapi ketika kita melakukannya dengan senang hati, ya, dengan ikhlas, dengan nyaman, maka apa yang kita kerjakan itu akan terasa mudah, terasa ringan. Ya. Kalau dalam bahasa kerennya mah enjoy seperti itu. Ya. Jadi tidak terbebani. Ya. Melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang keempat yaitu melaksanakan sholat tepat waktu. Nah ini juga kita harus secara istiqomah ya terus menerus ya, jangan sesudah ada azan ya, udah qomat itu kan tandanya kita sudah masuk waktu sholat, kita hanya lalai-lalai saja ya. Nanti kita termasuk orang yang melalaikan sholat itu ya. Memang waktunya panjang ya, tapi kita usahakan untuk berperilaku istiqomah. Itu ketika ada azan, ada qomat kita untuk segera melaksanakan sholat. Ya. Kemudian yang kelima yaitu belajar dengan rajin. Nah ini juga harus dilakukan dengan istiqomah. Karena apa? Kalau kita hanya dengan asal-asalan, ya, hanya rajinnya 1 hari atau rajinnya 2 hari, maka apa yang kita cita-citakan itu tidak berhasil. Ya. Karena sesuatu itu butuh proses. Kalau prosesnya tidak benar, maka hasilnya juga tidak akan bisa diharapkan. Kurang sesuai, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Nah itu termasuk contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Nah sekarang bagaimana contoh perilaku dalam kehidupan kalian di sekolah? Ya. Nah di sini juga dituntut kalian untuk selalu istiqomah. Salah satunya yaitu selalu datang tepat waktu. Ya. Jadi minimal sebelum waktunya pembelajaran atau masuk kelas ya 10 menit atau 15 menit kalian sudah ada di sekolah sehingga nantinya tidak terlambat ketika masuk ke sekolah.
Jadi ketika guru sudah di kelas, kalian tidak biasanya kan ada yang terlambat seperti itu ya. Guru sudah menyampaikan materi, kalian baru datang. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Tapi usahakan 10 menit atau 15 menit sebelum masuk kelas kalian sudah ada di sekolah ya. Kemudian yang kedua yaitu mentaati peraturan yang ada di sekolah ya. Seperti tata tertib ya. Kalian masuk 10 menit sebelum waktu pembelajaran. Kemudian memakai pakaian yang rapi, atribut lengkap ya. Kemudian kalian rambut harus rapi, kuku, kemudian jangan panjang atau jangan hitam ya. Itu merupakan peraturan yang ada di sekolah ya. Jadi kalian harus secara istiqomah untuk mengikutinya ya, atau mentaati peraturan tersebut ya. Kemudian yang ketiga, selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, di sini ya, kemarin selama pembelajaran online karena kalian tidak bertatap muka jadi tidak merasa termotivasi untuk mengerjakan tugas-tugas ya, karena hanya sebatas pembelajarannya online ya, daring. Nah, sekarang harusnya kalian lebih termotivasi untuk mengerjakan tugas-tugasnya karena kita sudah bertatap muka ya, sudah mengenal siapa ibu dan bapak guru yang mengajar kalian. Jadi, motivasi ya untuk mengerjakan tugas-tugasnya lebih giat lagi, lebih rajin lagi. Kemudian yang keempat yaitu mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Karena apa? Kalau kalian tidak tepat waktu, diulur-ulur, nantinya numpuk ya tugasnya. Kalau sudah numpuk biasanya kalian jadi malas nih ya. Kenapa setiap guru memberikan tugas itu tidak setiap pertemuan? Karena apa? Untuk memberikan kelonggaran kepada kalian supaya kalian bisa menyelesaikannya dengan secara tidak menumpuk gitu. Jadi bisa bertahap kalian untuk mengerjakannya ya. Nah, itu yang dimaksud dengan perilaku atau contoh perilaku istiqomah di sekolah ya. Sampai sini kalian paham tentang contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan nih. Setiap perbuatan yang baik ya, di sini pasti ada hikmah, pasti ada manfaat, pasti ada dampak positif. Nah, untuk perilaku istiqomah, di sini kan istiqomah itu termasuk akhlak mulia ya, akhlakul karimah, akhlakul mahmudah ya. Pasti di sini mempunyai hikmah, mempunyai manfaat untuk kita ya. Salah satunya ya, yang pertama, orang yang beristiqomah ya akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut, dari rasa sedih, sesuai dengan tadi firman Allah dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 dan Fussilat ayat 30. Jadi Allah akan menghilangkan rasa takut, kemudian rasa sedih kalian apabila kalian mendapatkan musibah atau mendapatkan kesedihan. Kalian tidak akan gentar dalam menghadapinya karena Allah akan memberikan solusi, akan memberikan jalan untuk kalian ya. Kemudian yang kedua, orang yang beristiqomah itu akan mendapatkan kesuksesan. Kenapa? Karena orang istiqomah kan terus menerus ya, istiqomah dalam kebaikan. Kemudian dia belajar istiqomah, jadi terus menerus belajar sehingga mereka akan sukses ya, akan mencapai cita-citanya. Itu untuk di dunia. Kemudian sukses di akhirat. Kalau kita istiqomah, menjalankan sholat tepat waktu, puasa, ya, menjalankan perintahnya, kalau dia perintahnya dan menjauhi larangannya, otomatis Allah akan menempatkan kita di surga, ya, seperti
tadi dalam Quran surat Fussilat ada ayat 30 ya. Jaminannya yaitu surga ya. Kemudian yang ketiga ya, ini nah, orang yang beristiqomah akan mendapatkan perlindungan dari Allah ya. Ini. Jadi Allah akan menjamin kesuksesannya di dunia dan di akhirat ya. Ketika kita mendekatkan, berserah diri kepada Allah sepenuhnya ya. Kalau kan kita tahu kalau kita tergantung kepada orang lain itu ya, malah kadang-kadang kita sakit hati ya. Maka di sini diusahakan kita itu bergantung kepada Allah ya, berserah dirinya kepada Allah. Jadi di sini beristiqomah untuk ketika ada kesusahan atau kesulitan, kita berserah dirinya kepada Allah ya. Maka Allah akan menjaminnya untuk kita ya, menyelesaikan masalah yang kita hadapi, kemudian memberikan jalan keluarnya kepada kita ya, sehingga kita akan mendapatkan kesuksesan dalam perjuangan hidup baik di dunia maupun di akhirat ya. Kemudian yang keempat di sini, yang terakhir ya, bahwa orang yang istiqomah ya memiliki sifat sabar dalam menghadapi cobaan, menghadapi rintangan. Karena apa? Ya, karena tadi kata Ibu juga, ya segala sesuatunya diserahkan kepada Allah ya. Orang yang keimanannya teguh keimanannya ya, kemudian pendiriannya kuat dalam kebaikan ya, dalam keimanan, maka ketika dia ditimpa musibah, ditimpa kesedihan atau ditimpa masalah, mereka tidak akan putus asa ya, tapi mereka akan sabar dan diserahkan lagi kepada Allah ya, bertawakal ya. Bisa saja dengan kejadian ini menjadikan kita itu lebih introspeksi diri ya. Mungkin selama ini kita lebih banyak berbuat salah seperti itu, sehingga Allah menegur kita ya. Nah, ketika kita istiqomah ya, teguh pendirian kita ya, tidak tergoyahkan, maka akan timbul di dalam kita itu sifat sabar ya, sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Karena apa? Karena Allah akan memberikan jalan keluarnya. Ya, Allah itu tidak tidur ya, tidak diam. Ketika orang-orang yang beriman ya, ketika orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah ya, maka Allah akan menolongnya ya. Nah, anak-anakku, sampai materi ini kalian ada yang mau ditanyakan? Kalau memang belum jelas, bisa kalian nanti pelajari lagi, bisa di buku paket atau di modul ya. Apa-apa yang belum kalian pahami yang Ibu sampaikan saat ini, bisa kalian buka kembali modul dengan buku paketnya ya. Mungkin untuk pembelajaran hari ini ya, Ibu cukupkan sekian. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya, mengapa kita perlu sekali untuk mempunyai perilaku istiqomah ya. Karena apa? Karena dalam kehidupan ini ya banyak tantangannya, tidak mudah kita menjalani kehidupan di dunia ini. Maka di sini kita dituntut untuk mempunyai sifat atau perilaku istiqomah ya. Dengan perilaku istiqomah kita akan mempunyai sifat optimis ya, tidak akan cepat putus asa ya dalam menghadapi segala permasalahan ya. Karena kita punya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi jangan seperti baling-baling ya, ketika ditiup angin ikut ke kanan, ikut ke kiri ya, seperti itu. Tapi kita harus seperti batu karang
yang ada di lautan ketika ombak menerpanya, dia tetap ya berdiri dengan tegak. Ya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.